Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya Junaidi, NIM 2041050101089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem pembayaran. Yang pertama yaitu pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara. Sedangkan sistem pembayaran menurut Bank Indonesia atau BI adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran clearing dan settlement. Dalam prakteknya, kegiatan sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan. Lanjut, yang kedua yaitu evolusi sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu inovasi, teknologi, dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukaran atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas ini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi. Gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Sekitar 100 sebelum Masehi, potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran. Swedia merupakan negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol. Yang ketiga yaitu jenis sistem pembayaran. Jenis sistem pembayaran ini ada 2, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang umum dan banyak digunakan, terlebih lagi untuk transaksi yang nilainya kecil. Alat pembayaran tunai tersebut berbentuk uang kartal, yakni berbentuk kertas dan juga koin yang tersedia dalam berbagai jumlah nominal. Di zaman yang sudah serba digital seperti saat ini, menggunakan uang kartal terbilang lebih sedikit daripada uang giral. Hal tersebut dikarenakan alat pembayaran tunai diklaim kurang efektif dan kurang efisien. Terlebih lagi bila melakukan transaksi yang nilainya pasarnya ternyata lebih besar dengan menggunakan uang tunai, maka cenderung akan meningkatkan berbagai risiko seperti perampokan, pencurian, dan lain-lain. Sedangkan alat pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran yang sudah banyak dilakukan dan digunakan oleh masyarakat. Alat pembayaran yang satu ini diklaim lebih efisien karena ketika melakukan kegiatan transaksi, masyarakat sudah tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pengukuran nominal. Selain itu, pembayaran non-tunai juga diklaim sangat minim akan risiko pencurian, karena seluruh kegiatan transaksi di dalamnya bisa dilacak oleh sistem. Beberapa sistem pembayaran non-tunai yang bisa digunakan yaitu giro,
cek, kartu kredit, nota debit, uang, dan uang elektronik. Lanjut, peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Dalam buku Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia tahun 2003, karya Sri Mulyati Trisubari dan Askarya, dijelaskan 3 peran sistem pembayaran dalam perekonomian, yaitu yang pertama, sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Yang kedua, yaitu sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dari ketiga peran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sistem pembayaran dalam satu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai transmisi kebijakan moneter, dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.